Selamat datang di Sosiocast, podcast dari Laboratorium Sosiologi FISIP Unsut, tempat kita membedah berbagai kasus dan fenomena sosial dari POV Sosiologi. Saya Anissa Dwi Pratiwi dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan negara kita ini, yaitu desa wisata antara pesona dan bencana. Oke, seperti yang kita tahu ya Sobat Sosio, Indonesia dikenal sebagai surga pariwisata dan desa-desa wisata menjadi andalan untuk menggerakkan ekonomi lokal dan melestarikan budayanya juga tentunya. Tapi di balik pesonanya ada sebuah realitas yang tak terhindarkan, yaitu kita hidup di atas cincin api Pasifik, di mana itu membuat kita sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, untuk mengupas tuntas persimpangan antara pariwisata, pedesaan, dan bencana ini telah hadir bersama kita seorang pakar terkait permasalahan ini. Ada Ibu Salsabila Damayanti, dosen sosiologi FISIP Unsut. Selamat datang Bu Salsa. Halo Nisa, halo teman-teman semuanya, teman-teman penonton yang mengudara. Kenalkan, saya Salsabila Damayanti. Saya adalah dosen di Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Seperti yang disampaikan oleh Nisa tadi, saat beberapa tahun ini saya menekuni bidang sosiologi pedesaan, sosiologi pariwisata, dan sosiologi kebencanaan. Saya tertarik banget Nisa dan teman-teman semuanya di isu ini karena isu ini merupakan belum banyak yang meneliti, belum banyak yang membahas, dan ini merupakan sebenarnya suatu bidang kajian yang menarik. Dan mungkin dengan adanya kegiatan kita hari ini kita bisa membedah bersama-sama ya Nisa, ya kita bisa ngobrol bareng, kita bisa mengetahui gimana sih sosiologi pariwisata dan kebencanaan secara case-nya begitu. Oke. Sebelumnya Ibu apa kabar nih hari ini? Oke, alhamdulillah baik dan luar biasa banget. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung aja ya Ibu, mari kita mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu. Ketika sebuah desa bertransformasi menjadi desa wisata nih, seringkali kan kita hanya melihat perubahan fisiknya aja. Desa wisata itu kan sering dipuji karena indah dan juga unik ya Ibu, tapi di sisi lain juga rawan bencana. Kalau menurut Ibu sendiri, gimana sih cara kita memahami dua wajah desa wisata ini? Oke, terima kasih ya Nisa ya. Menarik banget Nisa ketika ngomongin dua wajah. Artinya kan ini sama aja kayak koin ya, kalau kita lihat koin ada gambar orang, ada gambar angkanya. Jadi dan itu kan di dua sisi yang berbeda tapi di satu bentuk yang sama. Betul. Sama sebenarnya ketika kita kan tahu desa wisata di Indonesia itu kalau berdasarkan yang saya terakhir ya, kalau berdasarkan data Kemenparekraf 2023 itu desa wisata di Indonesia tuh ada 3.900 desa wisata. Banyak banget ternyata ya Ibu di Indonesia. Tapi Nisa tahu nggak, dan teman-teman semuanya, di tahun ini itu sudah ada 6.000 desa wisata. Bisa naik 2 kali lipat gitu ya Ibu ya? Jadi kan bayangin dari 2023 ke 2025 itu hanya 2 tahun ya? Iya, 2 tahunan. 2 tahun sudah sebesar itu. Di satu sisi data dari BNPB itu mengatakan bahwa Indonesia ini di tahun 2023 juga ya, berarti kan tadi desa wisatanya 3.500. Betul. Terus untuk kebencanaannya dari BNPB itu datanya ada sekitar 4.900 kasus bencana dari banjir, longsor, kebanyakan itu sih memang. Cuman kan tadi yang seperti Nisa bilang juga ya di awal kalau Indonesia ini emang sangat potensi sekali dan rawan terhadap bencana. Berarti kan artinya ketika desa wisata itu segitu banyak tapi bencananya juga ternyata juga lebih banyak bahkan Ibu ya. Iya betul. Jadi memang katakanlah ini menjadi kajian yang menarik dan pembahasan kita yang menarik karena selain keindahan tadi dua sisi ya. Jadi kalau dibilang itu Indonesia itu adalah surga dunia. Estetika banget ya kalau sosiologi bilang kita estetika ya. Cuman di satu sisi juga nggak cuma tanah surga tapi tanah ujian loh. Gitu ya, tanah ujian, tanah di mana kita dihadapkan oleh banyak sekali kemungkinan yang nggak bisa dilepaskan. Kita nggak mungkin ya menahan bencana longsor. Iya, karena kadang kan ada juga bencana-bencana alam yang mungkin tidak terprediksi gitu ya Ibu. Betul kayak gitu. Jadi ketika ngomongin kembali lagi tadi dua sisi, kita memahami bahwa Indonesia juga memiliki, kita punya 700 bahasa, 1.000 lebih suku budaya. Kita juga sebagai archipelagic state atau negara kepulauan. Terus kita juga kalau kita ngomongin bencana di satu sisi kita juga sudah ke Aceh. Benar, itu kan betul-betul sampai bencana yang besar banget waktu itu ya, yang tahun 2004
yang Iya, tsunami itu kan Ibu. betul ya. Atensi dunia kan tertuju ke Indonesia ya. Itu baru yang terkenal, belum yang kecil-kecil jadi ya. Tapi di satu sisi ketika kita memahami dua hal tersebut, seperti uang tadi kita nggak bisa melepaskan keduanya. Memisahkan, Jadi ya. yang harus kita lakukan ada menyelaraskan. Kita harus bisa berdamai. Maka dari itu kenapa ini menjadi penting. Sekarang kita tahu ada yang namanya Destana. Kira-kira Destana? pernah dengar nggak Nisa Aduh, Destana? kayak belum pernah Ibu, ini baru pertama dengar dari Pertama Ibu dengar Salsa. ya? Boleh Oke. dijelasin mungkin Ibu? Boleh banget. Jadi Destana itu teman-teman, Nisa dan teman-teman semuanya, Destana itu adalah desa tanggap bencana. Jadi itu adalah desa, oke. kan tadi ada bilang nih desa wisata ada banyak sekali, tapi bencananya juga banyak. Nah oleh karena itu untuk memberdayakan masyarakat desa, dengan kita kan sangat kental dengan gotong royong ya. Betul. Gotong royong, solidaritasnya. Maka dari itu pemerintah membuat suatu program yang namanya Destana, Desa Tanggap Bencana. Jadi ketika desa wisata itu terbangun, masyarakatnya nggak cuma memahami, oh kalau misalkan bikin wisata tuh harus yang kita bikin gimana sih, oh bagus-bagusan atau gimana sih pemberdayaan masyarakatnya, mungkin kearifan lokalnya, tapi juga bisa tahu ketika nanti ada bencana yang sewaktu-waktu tadi datang, ketika tadi Nisa juga bilang ya, Iya. nggak bencana tuh bisa tiba-tiba banget Iya, loh, iya kan, betul, bisa betul, tiba betul. banget. Jadi ketika itu datang mereka sudah siap, entah itu dari infrastruktur, entah itu dari kesiapsiagaan ilmu pengetahuan dari pada masyarakat desa itu sendiri, atau OPD lainnya atau wilayah sekitarnya. Kadang kan ketika ada bencana yang kena nggak cuma desa itu ya. Betul, kadang merambat ke wilayah-wilayah sekitarnya juga dan masyarakat sekitarnya juga kan Ibu ya. Iya betul. Jadi menurut saya ketika membahas mengenai itu tuh dua hal yang harus kita selaraskan dan kita pahami bahwa itu nggak akan bisa dipisahkan. Itu selaras. Jadi bagaimana kita berdamai dan bagaimana kita berpikir untuk bisa terus menganggap oke, gimana sih mitigasinya, itu yang paling penting. Oke, berarti itu ya teman-teman, karena tadi ada Destana. Destana, oke, Betul. desa tangga bencana Bencana. itu untuk menyelaraskan antara wisata dan juga bencana yang kemungkinan akan terus beriringan kayak gitu ya Ibu. Oke, mungkin selanjutnya ya Ibu, dari pengalaman Ibu sendiri, pernah nggak melihat langsung desa wisata yang di satu sisi tuh punya pesona yang luar biasa, tapi di sisi lain juga punya kerentanan yang cukup besar. Ini yang mungkin disebut surga yang rentan kali ya, Yeah. di mana ada image-nya yang estetik, healingable, tapi realitanya tuh ngeri-ngeri sedap karena risiko bencana yang tinggi Ibu. Oke, ini juga menarik ya. Ini sosio case pertama, cuman menarik banget. Karena gimana? Kalau ngomongin itu mungkin yang teman-teman juga penonton sudah tak mungkin tahu ya. Kalau misalnya ngomongin Merapi, Iya, Merapi kan itu juga masih aktif ya Masih aktif sampai sekarang, Dan kita betul. juga tahu di sana banyak museum, banyak apa ya, adventure yang buat kayak kita bisa main, wisata edukasi, Betul, wisata olahraga dan sebagainya. Tapi satu sisi kan Merapi masih aktif Masih ya. aktif. Berarti kan otomatis dulu yang waktu itu sempat meletus dan membuat salah satu juru kunci yang meninggal dunia meninggal. itu kan bisa jadi terulang kembali ya. Artinya kan Merapi masih rentan. Nah, ketika waktu itu saya berkesempatan ke sana, kami melihat bahwa memang ketika masyarakat desa wisata itu membuat suatu bangunannya, mungkin juga infrastrukturnya, mungkin juga segi atraksinya, mereka sudah cukup sadar dengan bagaimana sih ketika nanti Merapi itu meletus kembali. lagi. Gampangannya, ketika kita di wilayah desa wisata itu kan atau enggak di sini deh, ketika kita di kampus atau kita dimanapun, kita melihat ada titik kumpul. Pernah kan teman-teman melihat Iya, ada iya, icon titik kumpul ya, ada icon seperti selain titik kumpul juga wilayah ini tinggi mendatar ke atas, atau misalkan rawan longsor atau rawan terjadi tsunami, atau ketika kita di laut kan ada satu tongkat yang itu menandakan ketinggian air ya. Iya, betul, Nah, betul. Itu juga menjadi salah satu upaya untuk kemudian bagaimana sih desa wisata itu tetap bertahan dengan keadaannya. Jadi ketika nanti ada bencana terjadi itu bisa diminimalisir gitu. Jadi bisa tahu bagaimana sih caranya buat mereka bisa gimana ketika ada, mereka harus kemana, mereka harus ngapain, itu ada. Selain itu juga ada satu lagi yang menarik. Iya. Nisa. Apa itu Ibu? Yang menarik banget, yang jujur kenapa ini mengena ya, ini Iya. mengena buat saya pribadi. Itu saya pernah satu kali, mungkin di tahun 2021 atau 2021 ketika COVID-19 ya.
Oke, jadi ada satu desa nih yang mengena banget buat saya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar juga ya, dan nama salah satu desa di Kabupaten Madiun, dia ada di lereng Gunung Wilis. Lereng Gunung Wilis. Ya, lereng Gunung Wilis. Artinya kan dia berada di atas ya. Betul. Di atas ya. Nah, itu. Nah, kenapa itu mengena sekali buat saya? Karena saya cukup memahami dari awal bagaimana masyarakat itu bangkit dari bencana sampai sekarang mereka itu bisa mampu nggak cuma menang ISTA itu adalah salah satu award untuk tourism yang terkenal di Indonesia. Jadi ketika ada yang menang ISTA itu mentereng sekali buat desa-desa. Berarti begitu. Kayak award yang cukup bergengsi gitu ya Ibu. Betul, itu. Dan yang menarik lagi adalah desa ini itu bisa menggait atau menarik kembali para TKI. Kan kalau kita bisa dengar kan kebanyakan masyarakat Indonesia kan memilih untuk apalagi orang desa memilih untuk keluar negeri, kerja di luar negeri. Betul, ya Ibu ya. Nah, ini cuman dengan adanya desa wisata mereka malah menarik masyarakat desa yang sudah keluar negeri untuk kembali begitu. Nah, kalau ini cerita yang mungkin cukup buat saya cukup berkesan gitu ya nih saya. Tapi gini, jadi pada awalnya itu masyarakatnya adalah masyarakat petani cengkeh. Berarti petani di sana banyak pohon dan kebun-kebun cengkeh berarti Ibu. Betul, pohon dan cengkeh. Tapi di tahun yang sama 2015, cengkeh mereka itu terkena hama. Jadi mau nggak mau masyarakatnya itu yang dalam 1 tahun itu mereka bisa ada puluhan sampai ratusan juta, itu sama sekali hancur 0 rupiah gitu. Berarti kayak jadi gagal panen gitu ya Ibu? Betul, gagal panen. Bayangkan masyarakat desa yang kalau masyarakat kota kan banyak ya, bisa ketika tidak dapat kerja bisa kesana kesini ngelamar dan sebagainya. Nah, sedangkan masyarakat desa bagaimana akses untuk turun dari wilayah mereka aja infrastrukturnya sulit begitu kan, jalanan kan sulit ya, dan resiko bencana tadi. Kemudian di tahun yang sama terjadi bencana tanah longsor. Bayangkan. Berarti di tahun itu cukup banyak bencana yang melanda di desa itu ya Ibu? Betul sekali. Memang jadi ketika tanah longsor itu terjadi dan kebetulan tuh yang cukup besar, jadi ada 3 rumah yang sampai hanyut. Bahkan mereka terisolasi nih Berarti tempat tinggal mereka atau rumah mereka itu benar-benar udah nggak bisa dipakai lagi ya? Betul, dan mereka pun mau keluar nggak bisa karena kan kena longsor di jalan utama ya. Kalau masyarakat pegunungan kan aksesnya tidak sebanyak kita yang ada mungkin di perkotaan, mungkin di desa yang di bawah dataran rendah ya. Itu kan mereka aksesnya hanya mungkin satu jalan utama dan jalan sepetak-petak yang mungkin hanya bisa dilalui oleh orang-orang tertentu yang sudah di sana gitu kan. Nah itu, terus ketika mereka mengalami itu, mereka bahkan 1 minggu tidak dapat makanan. Mereka ya bergotong royong begitu. Oke, ketika terjadi hal tersebut, kemudian cuman hanya berjarak 2 tahun di 2017 mereka bisa membangun bersama. Jadi ketika tadi 2015 mereka itu terkena bencana, hancur lebur, cengkeh aja hilang, nggak punya uang ya. Terus ketika bencana terjadi kan otomatis mereka juga mau ngapain nggak bisa. Rumah mereka juga banyak ya, mungkin meskipun nggak banyak ya, cuman kayak cukup beberapa yang terkena dampaknya, mau keluar juga nggak bisa, mau ngakses makanan juga nggak bisa, bisanya gotong royong. Tapi di tahun itu juga dalam 1 tahun berarti ya 2015 sampai 2016 mereka gotong royong. Di setiap hari ini luar biasanya masyarakat desa gitu ya teman-teman semuanya. Mereka itu membagi per RT, misalkan hari ini RT 1, hari kedua RT 2. Itu untuk mereka gotong royong betul-betul selama 1 tahun, bayangin. Dan mereka kerja ikhlas. Berarti selama 1 tahun itu kayak lagi membangkitkan lagi gitu ya kehidupan di desa itu. Betul. Saya pribadi ketika berbincang begitu ya dengan masyarakat desa, kepala desa, tetua adat dan masyarakat yang menjadi korban saat itu, mereka beberapa menangis karena merasakan bagaimana sih ketika mereka awalnya uang itu tidak jadi masalah ya, cengkeh puluhan juta bisa dapat, mungkin petani kecil pun bisa dapat jutaan begitu ya, tapi ketika hancur dan ketika mereka terisolasi, nah itu betul-betul buat mereka. Makanya ketika 1 tahun bergotong royong pun mungkin nggak semua orang ya mau untuk seperti itu, mau gitu. Untuk ikut bekerja sama juga. Betul, ya Ibu. Betul. Dan kemudian di tahun 2017 dibuka desa wisatanya. Kemudian di 2018 mereka menang ISTA dan juara 3, teman-teman semuanya. Langsung bangkit berarti gitu ya teman-teman, setelah terpuruk dengan berbagai macam bencana dan
ujian untuk desa mereka, ternyata mereka bisa bangkit, bahkan langsung bisa meraih ISTA untuk juara 3 teman-teman. Juara 3, dia juara 3 ISTA. Itu yang benar. Dan kemudian ketika sudah juara tersebut, sampai sekarang pun juga masyarakat desanya masih menjadi masyarakat desa wisata begitu. Dan tadi kembali lagi ketika TKI kemudian menganggap, oh ternyata desaku bisa seperti ini loh, oh ternyata ketika desaku sudah berdaya, aku pulang gitu. Karena aku pengen kumpul. Sebenarnya kan mereka keluar negeri kan itu karena mungkin peluang kerjanya kalau di desa kebutuhan kan, ekonomi juga betul, ya. kalau di desa kan kebetulan kalau di sana itu kan tadi sudah cukup ya. Cuman mereka merasa kalau kok petani-petani aja. Oh, berarti pengen coba kehidupan yang lebih mungkin bisa lebih layak atau dan sebagainya. Pekerjaan yang lebih mungkin yang diverse ya. Kalau di sana kan cuma petani cengkeh gitu aja kan. Kalau di sana kan di luar negeri kan mungkin lebih banyak, dan mungkin mereka juga menganggap, oh, aku udah lulus SMA nih, aku pengen coba nih merantau ke Jakarta. Ya, Gitu. Nah, ketika mereka bisa menarik, karena mereka sebenarnya keluar kan juga, aku sebenarnya kangen loh dengan keluarga, dengan rumah ya, iya, jadi dengan desa wilayahnya yang kayak apa namanya ya, mungkin kampung halaman ya, tanah kelahiran. Betul. Jadi ketika mereka punya, oh ternyata di desaku nggak cuma jadi petani kok, aku kadang kan anak muda kayak, kok aku muda petani ya gitu kan, biasanya mungkin gitu. ada rasa-rasa gengsi mungkin ya ibu jadi petani ya, padahal tadi bisa dilihat kalau jadi petani cengkeh itu bahkan hasilnya itu sudah sangat cukup ya untuk kehidupan sehari-hari teman-teman. Betul banget teman-teman. Nah itu ketika ada rasa, oh ternyata ketika aku pulang pekerjaannya nggak cuma petani kok, aku bisa kerja mungkin di homestay, mungkin di jadi jasa, kan ada wisata biasanya ada paket wisata betul, ada jasa, mungkin pemudanya juga ada yang jadi ticketing, atau ketika ada event kan mereka cukup bikin cukup banyak eventnya kayak festival itu kan mentereng ya, jadi mereka mau kembali karena itu, mereka merasa oh ternyata bisa kok desaku, dan mereka senang kembali karena apa, bisa berkumpul dengan keluarga. Gitu. Berarti selain si desa wisata ini kan berarti selain untuk memajukan ekonomi juga kayak menarik kembali orang-orang yang tadinya sudah mungkin bosan di kampungnya, akhirnya orang-orang tersebut termasuk yang TKI tadi bisa mau pulang ke rumah dan akhirnya bertemu lagi dengan keluarganya ya. Betul. Selanjutnya mungkin ya desa wisata kan katanya bisa jadi laboratorium sosial nih, karena di situ ada ekonomi, budaya, dan juga lingkungan yang saling bertemu satu sama lain. Kalau dari pengalaman Ibu Salsa sendiri, interaksi itu biasanya kelihatan di bagian mananya sih Bu? Interaksi yang kayak mencontohkan laboratorium sosial kayak gitu. Oke, menarik. Ini pertanyaannya menarik terus ya teman-teman. Oke, kalau ngomongin laboratorium sosial ya, ini Nisa ya dan teman-teman semuanya. Sebenarnya satu desa wisata itu kan beda nama wisata desa ya. Kalau desa wisata itu lebih kepada bagaimana sih masyarakat itu berdaya, bagaimana sih sustainability. Jadi beda. Kalau wisata desa itu katakanlah di satu wisata itu ada katakanlah petilasan, lalu membuat seperti paket wisata religi. Itu namanya mungkin wisata desa, wisata yang dibangun di desa. Kalau ini desa wisata itu dikembangkan oleh masyarakat desa dan untuk masyarakat desa. Jadi yang berperan di dalamnya sebenarnya desa wisata itu adalah semua aktor yang atau agen dalamnya itu ya masyarakat itu sendiri. Mungkin kalau misalkan ada orang luar itu ya sebagai supporting gitu ya katakanlah. Jadi ketika ngomongin laboratorium sosial, kenapa ini penting? Karena pertama ketika desa wisata itu dibangun, otomatis kan ada suatu atraksi atau infrastruktur, atau bisa pernah nggak dengan Instagramable kayak yang biasa bikin konten-konten buat kasih makan feeds atau IGS kayak gitu ya Ibu. Bener banget. Nah jadi kan sekarang kan desa-desa kan seperti apa ya, kayak gimana ya caranya desa ini biar bisa banyak turis, entah itu lokal maupun mancanegara. Itu kan mereka juga membandingkan dan juga menjaga dan membangun gimana caranya biar bisa Instagramable, biar kita bisa story nih kan sekarang anak Gen Z itu kan suka banget ngasih makan untuk Instagramnya Ibu. Betul. Biar kelihatan estetik gitu loh. Betul. Nah itu jadi ketika itu dilakukan otomatis ekonomi akan muncul. Otomatis kan nggak cuma infrastrukturnya tadi ya, tapi juga gimana caranya buat branding, bagaimana caranya buat menggait turis untuk masuk. Otomatis di situ akan kegiatan ekonomi. Itu baru satu aspek. Belum lagi kita tahu bahwa desa itu kan punya potensi banyak banget ya, entah itu alamnya. Mereka juga punya home industry kan biasanya katakanlah seperti itu.
Nah itu yang dimunculkan ketika tadi nggak cuma infrastruktur utama tapi juga industri dikaitkan, artinya ada yang namanya BUMDes. Kalau di desa itu ada BUMDes dan Pokdarwis, badan usaha milik desa, dan ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Jadi dua ini adalah lembaga desa yang menaungi semua kegiatan yang ada di desa wisata. Nah itu yang di bagian ekonomi, itu baru yang namanya atraksi, belum lagi jasa pariwisatanya. Untuk sosialnya, kalau kita tahu tadi katakanlah ketika ekonomi terjadi, maka ada yang namanya struktur-struktur baru, ada ketua Pokdarwis, betul. ada ketua desa wisatanya, ada bendahara, sekretaris, ada masyarakat desa yang jadi ketua Pokja 1, ketua Pokja 2. Jadi di situ kan ada dialektika ya antara ekonomi dan sosial. Itu baru 2. Sekarang budaya katakanlah, masyarakat punya tradisi, katakanlah kita di Banyumas ini ada yang namanya embek katakanlah atau katakanlah ketika kita di Jawa Timur ada yang namanya remo, ada yang namanya gambiongan, ada tari-tarian, mungkin juga ada festival, kan ada biasanya petilasan, atau misalkan ada tradisi kayak larung ya kan? Saji kayak gitu juga, betul. Nah itu kan ada atau katakanlah tadi ketika ada aktivitas yang sifatnya gabungan semuanya, jadi mereka itu akhirnya akan berdialog gitu. Jadi katakanlah kegiatan budayanya, yang awalnya cuma dilakukan di kantor kepala desa, ini sekarang di desa wisatanya, di pusat desa wisatanya, otomatis kan semuanya berdialektika, semuanya masuk, semua mungkin itu nggak cuma atraksi yang awalnya dilakukan untuk masyarakat desa aja, sekarang semua orang di luar pun bisa ikut gitu. Kayak seperti kemarin ketika saya sempat ke festival Gunung Slamet. Itu di mana Ibu? Itu kemarin itu di Purbalingga ya. Purbalingga, betul. Itu festival Gunung Slamet. Itu semuanya yang melakukan masyarakat desa tersebut ya. Betul, dan itu luar biasanya atensinya, nggak cuman saya wawancarakan waktu itu dengan warga. Itu nggak cuman warga sekitar lereng gunung, tapi juga ada dari luar, bahkan dari Jogja ada, dari Tegal ada, dari Pati ada. Bayangkan ketika satu desa, masyarakat desa terberdaya karena desa wisata itu kan luar biasa ya, seperti itu. Berarti desa wisata itu kadang kan kalau namanya desa wisata kan nggak cuma ada satu wisata ya Bu, ada banyak wisata, dan juga biasanya orang-orang juga mungkin saling berkomunikasi satu sama lain di situ. Mungkin bahkan kadang ada juga desa wisata yang kayak bikin festival yang mungkin ada kayak dari opening, ada pagelaran dan lain-lain, sampai mungkin ada pengenalan budaya-budaya di dalamnya Ibu. Betul. Selanjutnya mungkin kalau kita geser ke kasus nyata yang tadi Ibu udah ceritain sedikit ya, yang di Madiun, itu desa di sana kan punya potensi wisata, tapi juga pernah dilanda bencana besar. Dari kacamata Ibu sebagai sosiolog, itu kira-kira gimana sih kondisi sosial masyarakat pada saat itu? Oke, ya, jadi kalau kita ngomongin bencana dan wisata, ketika saya sempat lupa tadi ya cerita ya, kenapa itu juga mengenal lagi ya teman-teman ya. Jadi waktu saya meneliti di situ 1,5 tahun meneliti di situ, saya juga mengalami longsornya. Ibu berarti pernah ada pada saat di desa di Madiun itu longsor, berarti Ibu ada di sana atau? Nah, kalau saya pas mengalami longsor kecil. Jadi sampai sekarang karena tadi desa kan banyak banget yang rawan tadi. Ketika desanya berada di lereng gunung berarti akan rawan dengan tanah longsor. Ketika desa itu ada di dekat laut berarti akan mungkin potensi tsunami ya, atau yang ada di dekat sungai besar, bisa jadi dia terkena banjir bandang. Nah, ketika saya meliti, karena seperti uang tadi, dua hal itu kan tidak bisa terpisah gitu ya. Jadi ketika meliti emang curah hujannya seperti bulan-bulan ini, curah hujannya tinggi sekali. Hujan, sering banget hujan. Nah, itu ketika saya sedang meneliti nggak cuma satu kali, beberapa kali saya mengalami namanya. Jadi ketika saya berkendara, tiba-tiba dari samping itu runtuhan tanah, nggak cuma tanah, batu. Kadang ranting pohon dan pohon itu sendiri. Jadi sering sekali ketika lewat itu ranting akar pohon itu berjulang keluar seperti itu. Jadi itu yang. Nah, ketika itu terjadi dari kacamata sosiologi, ketika bencana itu sudah terlalu besar, akan terjadi yang namanya yang Emil Durkheim bilang normlessness. Apa itu Ibu? Normlessness itu adalah keadaan tanpa norma. Jadi ketika kita bisa bayangin ya, ketika bencana benar-benar terjadi, katakanlah tsunami Aceh. Tsunami Aceh ya, kita bayangkan teman-teman ya juga pemirsa yang nonton podcast ini gitu.
Kita bayangkan ketika kita lagi menghadapi tsunami Aceh, pasti kan infrastruktur sudah hancur ya. Bahkan ada mungkin beberapa kerabat kita yang mungkin juga terkena meninggal dunia, sakit dan sebagainya. Pemerintah pun juga tidak akan mungkin bisa mengendalikan semuanya kan. Artinya yang awalnya ketika kita berkendara harus di sisi kanan, ketika kita mau katakanlah kita mau membeli sesuatu tuh harus di toko A, toko B dan lain itu kan tidak terjadi. Kalau kita ada katakanlah kehilangan, kita harus ke dinas ini kan semuanya nggak bisa. Artinya norma yang ada yang kita pahami sehari-hari itu kan tidak akan bisa berlaku ya. Nah itu yang sosiologi bilang normlessness. Jadi ketika bencana itu terjadi, semuanya hancur, semuanya sama rata, semuanya bingung, semuanya nggak tahu apa-apa ya. Seperti hanya ketika di Aceh itu mereka kalang kabut, nggak tahu harus kemana. Kok siapa yang dia temui, ayo kita bareng-bareng bersama-sama ya kan. Siapa yang temui, ayo keluargamu di mana, ayo kita mengungsi di sini. Nah itu seperti itu. Kalau misalkan masyarakatnya masih masih bisa menangani itu semua, mungkin gotong royong akan terjadi. Tapi ketika masyarakatnya itu mungkin sudah terlalu kalut, sudah terlalu bersedih, bisa jadi dampaknya mereka nggak cuma traumatik, tapi mereka juga menjadi menjadi kasar dalam tanda kutip. Mereka menjadi orang-orang yang lupa akan dirinya, lupa akan bahwa kita adalah orang Indonesia, sama-sama Indonesia. Mungkin seperti itu. Mungkin jadi kadang karena udah mungkin saking sedihnya atau gitu kayak terbawa emosi, jadi kadang mungkin jadi gampang marah atau jadi kayak menganggap kalau semua orang itu kayak menjadi sumber masalah mungkin. Betul. Misalnya kalau misal sebuah desa wisata kena bencana nih Bu, biasanya apa sih yang paling kelihatan terdampak duluan? Ekonominya kah, kehidupan sosialnya kah, atau malah budayanya? Oh iya, oke. Kalau ngomongin dampaknya, sebenarnya kalau kita misalkan mau memberikan urutan ya, kalau dampak kan cukup multidimensional ya. Kadang-kadang ketika ada bencana, tadi ada sakit, otomatis kan kesehatan juga terdampak. Banyak juga kalau misalkan seperti Aceh yang besar banget itu kan bisa jadi ada PTSD juga ya, post traumatic disorder juga ya itu. Tapi ketika ngomongin ekonomi, sosial dan budaya tadi ya, itu kalau bisa dibilang ekonomi itu menjadi dampak yang paling cepat. Tapi budaya dan sosial itu dampak yang paling lama untuk dibangkitkan begitu. Kenapa seperti itu? Kalau ngomongin ekonomi nih, katakanlah kita udah buat desa wisata tadi ya, otomatis kan kalau ada bencana kegiatan ekonomi nggak bisa dilakukan ya. Otomatis sirkulasi uang keluar masuk atau aktivitas jual beli pun akhirnya terhambat. Itu udah tidak akan terjadi. Artinya yang pertama terdampak teman-teman adalah ekonomi. Karena aktivitas sudah vakum, katakanlah gitu ya nih saya dan teman-teman semuanya. Selanjutnya ketika itu vakum, otomatis kegiatan sudah tidak dilakukan, otomatis tidak ada role atau status yang berjalan. Otomatis masyarakat secara sosial melepaskan, katakanlah yang awal tadi sebagai ketua Darwis, setiap hari katakanlah dia mengecek apakah dagangan, apakah stand jualan masyarakatnya sudah dibuka belum, loket tiketnya. Itu kan sudah tidak ada lagi ya. Artinya secara sosial mereka juga ikut vakum kemudian, tapi kan dampaknya setelah ekonomi ya gitu. Kemudian kembali lagi ke budaya yang awalnya mungkin mereka setiap tahun mengadakan festival, katakanlah setiap tahun mereka mengadakan tidak cuman seperti festival Gunung Slamet kemarin ya, nggak cuman mereka kegiatan ya udah jamasan katakanlah, atau mereka tari-tarian. Kalau dulu banget kan dilihatnya oleh orang-orang sekitar. Tapi ketika udah jadi desa wisata kan jadi atraksi. Ya atraksi massal gitu. Itu akhirnya tidak terjadi lagi. Dan bisa jadi selain itu ketika terjadi bencana, mungkin ketika ada katakanlah petilasan atau lainnya hancur, kan bisa jadi itu sudah nggak ada lagi. Jadi hilang ya Ibu. Betul. Jadi icon-iconnya, mungkin juga infrastrukturnya hilang kan akhirnya. Akhirnya yang banyak juga terjadi sekarang adalah budaya itu luntur, ya kan banyak juga ya yang betul. Dulunya kita melakukan misalkan adatnya 1, 2, 3, 4, 5, sekarang cuma 3 tahap atau bahkan 1 bahkan nggak ada pun juga ada. Jadi kembali lagi kalau dibilang dampak ekonomi itu yang paling cepat, tapi sosial budaya itu yang paling sulit. Jadi itu ya Sobat Sosio, ternyata yang paling cepat untuk terdampak setelah sebuah wisata itu terkena bencana adalah ekonominya terlebih dahulu, karena otomatis ketika
suatu wisata terkena bencana itu kan akan langsung vakum dan mungkin wisata itu tidak akan bisa terpakai lagi gitu teman-teman. Selanjutnya ya Ibu, banyak budaya lokal yang sekarang tuh sering dipaketin kan, tadi yang seperti Ibu bilang jadi atraksi wisata atau istilahnya tuh di komodifikasi. Menurut Ibu ini lebih banyak sisi positifnya atau malah jadi justru beresiko ini Bu? Oke. Kalau ngomongin dipaketin ya Nisa ya, itu kan ada di sosiologi namanya commodification ya tadi ya, komodifikasi atau commodification. Ada yang namanya commodification dilema yang tadi disebut. Jadi apakah kalau ngomongin desa wisata, apakah itu sebagai hitam putih ya kemudian ya? Sebenarnya kalau dari kacamata sosiolog itu gini, ketika kita ngomongin komodifikasi artinya kan contohnya ketika kita bangun desa wisata, kita sebagai pelaku nggak cuma apakah kalau kita nih ngomongin wayang nih, ya udah kita bikin wayang tradisional aja, tapi kan sekarang banyak sekali wayang yang diletakkannya biar kita bisa foto-foto nih wayangnya nih, jadi ada hiasan-hiasan lainnya. Atau misalkan kita kalau di desa wisata, apa sih yang tren sekarang, yang tren sekarang di TikTok katakanlah sambil ngedance atau misalkan di TikTok sekarang infrastrukturnya nggak cuman megah gimana, tapi juga katakanlah ada warna-warnanya pink kayak gitu, warna tertentu atau aksen-aksen tertentu yang sekarang lagi hype. Artinya kan masyarakat desa itu sudah berpikir modern juga. Nah, komodifikasi sebagai hal yang negatif itu ketika nanti hal-hal yang terkait budaya katakanlah kan banyak sekarang kita pakai budaya harusnya tidak memakai jilbab, tapi mau nggak mau ketika sekarang ada banyak bukan dibilang itu juga buruk ya, ketika tarian yang harusnya tidak berhijab terus akhirnya pakai hijab, itu kan nggak buruk juga sebenarnya. Tapi kan secara adat pakemnya itu kan katakan kayak gambyong lah ada makanya itu kan nggak pakai jilbab. Tapi ketika sekarang dikomodifikasi dengan model penontonnya juga ada yang Islam loh, tolong dihargain dengan akhirnya pakai hijab tapi tetap pakai sanggul, kan banyak gitu ya sekarang. Betul. Nah ketika itu yang namanya komodifikasi. Jadi bagaimana sih masyarakat itu menyesuaikan, dan ketika kayak katakanlah gambyong tadi diatraksikan dengan hijab, itu kan secara pakem udah melenceng menyalahi aturannya Iya betul. Tapi ada baiknya juga ketika itu ditarikan di umum, mungkin masyarakat akan bisa menerima. Kalau itu kan masyarakat ketika desa wisata kan banyak dari kalangan ya, seperti itu. Jadi ada negatifnya memang ketika nanti tradisi budaya pakemnya tuh memudar gara-gara modernisasi. Ketika tadi ini kalau misalkan nggak pakai kemben aja dan nggak pakai hijab dan tertutup, nanti ketika diposting kok agak saru ya bahasanya begitu kan. Oke, tapi satu sisi ketika mengikuti itu pakemnya bergeser gitu. Ini cuma bergeser dan ini masih nggak apa-apa loh di ruangnya, nggak apa-apa. Tapi ketika itu terjadi kan akhirnya tradisi mau nggak mau juga mengikuti kan. Betul. Tapi kembali lagi itu bisa kalau ngomongin hitam putih di kacamata sosiolog itu bisa di titik tengahin. Gitu. Gimana itu? Nah, titik tengahnya dengan cara gini. Intinya ketika komodifikasi desa wisata itu atau desa wisata itu dikembangkan dan sudah disetujui oleh masyarakat lokal, nggak apa-apa, nggak masalah. Ketika tadi ada tarian gambyong ketika sudah memakai hijab, ketika masyarakat setuju dan memang mereka yang katakanlah mereka menyepakati, mereka yang melakukan, is okay, nggak apa-apa. Komodifikasi itu nggak apa-apa karena kan komunal ya. Tapi ketika tidak ada masyarakat lokal yang terlibat, nah itu sudah menjadi kesalahan. Jadi poinnya adalah ketika ada partisipasi masyarakat lokal, maka komodifikasi itu tidak menjadi problem yang serius begitu. Berarti gitu ya teman-teman, ada sisi positif dan juga ada sisi yang jadi beresiko, karena kalau mungkin setelah dikomodifikasi kan mungkin akan jadi jauh lebih fleksibel, tapi kalau di sisi lain mungkin akan sedikit melunturkan budayanya. Namun tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Salsa, ada titik tengahnya ketika terjadi kesepakatan maka keduanya itu bisa berjalan bersama-sama. Betul kayak gitu. Selanjutnya ini ada konsep tourist guest atau bahwa wisatawan yang sering mengatur bentuk desa wisata sesuai selera mereka. Kira-kira ketika Ibu melihat ini terjadi juga nggak sih di Indonesia kayak gitu? Oke, ini nyambung dengan yang commodification tadi ya nih saya berarti ya. Di mana banyak banget di Indonesia, mungkin bisa dibilang
banyak sekali desa wisata yang berpikirnya ke arah situ. Apalagi sekarang ya, sekarang kan desa wisata digerakkan oleh pemuda-pemuda. Betul. Entah walaupun itu bukan pemuda katakanlah di usia 30-40 kan sekarang sudah banyak yang bisa main TikTok, Instagram. Artinya masyarakat desa pun nggak seperti dulu yang terkungkung loh hanya oh tradisiku ini ya harus ini, tradisiku ini ya nggak boleh harus ini, nggak, karena masyarakat sudah, apalagi desa-desa sekarang kan sudah ada wifi ya. Betul, sudah banyak Iya. internet dan Berarti lain-lain. efek dari COVID cukup ini ya, cukup menguntungkan Betul, juga ya desa ya. Efek dari COVID mau nggak mau kan anak-anak mereka kan sekolah pakai gadget, Nah, lewat HP, lewat online gitu-gitu ya, Bu. betul. Kalau dulu kan kita ke desa misalkan ke gunung atau yang pelosok, pasti nggak ada internet, Nggak ada sinyal, nggak ada internet dan nggak bisa akses online yang di luar ini. Iya betul, tapi alhamdulillah mungkin ini dampak positifnya COVID, jadi banyak desa-desa yang sudah teraliri internet. Jadi ketika itu terjadi, masyarakat desa sudah semakin terbuka ya, nggak cuma pemuda. Kalau pemuda kan lebih banyak menjadi aktor mungkin dia dan pemerintah desa, tapi masyarakat yang mungkin sudah tua dan lansia bahkan cukup paham lah bahwa oh anak muda emang seperti ini, sekarang udah banyak berubah gitu kan. Nah ketika tadi ada namanya turis guys, ketika masyarakat desanya itu oh enaknya nih kita kalau misalkan bikin desa wisata, katakanlah kita ke hutan pinus, oh kita bikin loh ayunan-ayunan yang ada seperti fairy tale gitu kan. Itu kan bukan Indonesia banget ya sebetulnya ya. Mungkin kalau Indonesia ya hanya ayunan kayu biasa, kayu biasa, tapi sini oh ternyata di luar daerah sana ada dikasih bunga-bunga, dikasih mungkin gazebo untuk selamat datang yang masuk, biar kalau diposting di Instagram mereka jadi viral gitu betul. kan. Estetik gitu ya, Bu. Estetik betul, jadi estetik. Jadi ketika masyarakat tuh juga memikirkan bagaimana sih keindahan, kan turis guys itu intinya adalah bagaimana sih wisatawan tuh melihat keindahan gitu. Seperti itu. Oke, sekarang mungkin akan balik lagi bicara soal bencana ya, Bu. Ada istilah risk society atau masyarakat yang hidup di tengah risiko nih, Bu. Kira-kira siapa sih kelompok yang paling rentan ketika desa wisata ini terkena bencana gitu? Oke, ngomongin respect ya teman-teman ya. Mungkin anak-anak sosiologi yang jadi penonton ini cukup familiar ya teman-teman. Familiar teman-teman ya dengan konsepnya risk society. Jadi kalau ngomongin masyarakat yang resiko, yang pertama pasti anak-anak dan lansia. Karena apa? Karena mungkin kalau anak-anak nih, kalau tadi ketika ada desa tanggap bencana gitu kan, mungkin ketika di kalangan kita pemuda sampai usia tua itu kan sudah disosialisasi, sudah paham. Kalau anak-anak kan mungkin belum banyak yang tahu bagaimana sih cara mereka untuk ketika terjadi bencana saya harus kemana? Katakanlah ada gempa, kita harus ke bawah meja atau kemana? Mereka kan pasti kalau jadi belum tahu. Jadi orang yang beresiko itu pertama pasti ada anak-anak dan lansia tentunya. Karena kenapa lansia, secara fisik kan mereka juga rentan ya untuk berjalan katakanlah, sehingga bencana itu kan per detik begitu kan, per detik. Jadi ketika bencana terjadi, lansia untuk jalan saja katakanlah susah, atau lansia yang kalau di Madiun namanya lansia ngebrok. Kalau di Madiun itu istilah untuk lansia yang sudah tidak bisa apa-apa gitu. Jadi mereka di kasur, mungkin nggak cuman karena fisik tapi finansial mereka tidak punya. Jadi lansia yang betul-betul mereka tidak berdaya gitu. Nah, katakanlah bayangkan aja teman-teman, ketika ada anak dan lansia, bencana terjadi di detik, mereka kan tidak akan bisa katakanlah mengungsi ya. Kalau kita kan bisa, kalau kita kan masih fisik masih oke lah, kita punya pola pikir, kita punya pengetahuan lah ya untuk keluar lah, katakanlah itu dulu. Tapi mereka kan nggak bisa begitu. Itu yang pertama, anak dan lansia. Yang kedua adalah perempuan juga. Karena kita tahu bahwa perempuan ini sekarang ya, apalagi kita tuh ada istilahnya double burden. Oh iya, beban ganda. Beban ganda, pinter banget Nisa, beban ganda. Jadi ketika kenapa tuh sebagai rentan juga, kan sekarang kan perempuan banyak sekali yang beraktivitas ekonomi. Beban ganda tadi tidak hanya di domestik, tapi juga di sektor publik ya. Betul, kan sekarang juga ada banyak sektor informal ya. Ketika perempuan-perempuan berjualan. Tadi di desa wisata banyak sekali, kalau teman-teman lihat pasti kan juga banyak ya perempuan-perempuan yang berjualan. Jadi suaminya memang bekerja, tapi perempuan itu menambah penghasilan keluarga dengan cara berjualan, atau misalkan hanya membantu suaminya. Itu kan berarti kan ada beban ganda yang diberikan kepada perempuan. Nah, ketika bencana itu terjadi, akhirnya kegiatan ekonomi perempuan itu juga
juga tidak ada kan, akhirnya kan udah hilang, tidak bisa berkegiatan lagi. Akhirnya perempuan pun juga yang awalnya bisa bekerja, mengetahui oh setelah saya ngurusin rumah saya bekerja nanti pulang lagi ngurus rumah, mereka kalut kacau karena akhirnya di rumah aja. Ketika dia diam aja kan makin kalut, makin ini, belum lagi ketika nanti keuangan katakanlah itu menjadi penopang hilang. Dia perempuan menjadi orang yang sangat rentan terkena trauma gitu kan. Itu yang ketiga, mungkin yang terakhir ini mereka yang bekerja di sektor informal ya kan? Mungkin katakanlah kayak jadi pegawai katakanlah. Itu kan gaji sudah pasti sudah tetap ya. Betul, tanggal 1 tiap bulan. Iya betul. Nah sekarang bayangin nih saya dan teman-teman ya, ketika pekerja informal itu kan menggantungkan hidupnya dengan jualan hari itu. Kalau ada istilahnya gini, kalau pedagang itu, kalau aku gak buka, aku gak mangan, ya kan, ada gitu kan. Jadi kalau dia tidak bekerja, dia tidak melakukan aktivitas jual beli, mereka tidak bisa makan di hari itu. Mungkin tidak dapat penghasilan gitu. Betul. Ya Bu. Nah ketika ada bencana, oke, kalau bencana cuman banjir paling 1-2 hari seminggu sudah surut gitu ya, katakanlah gitu. Tapi ketika bencananya seperti Aceh atau bencana-bencana banjir bandang yang mungkin butuh 1 bulan, kan berapa waktu ini, tahun ini juga cukup banyak yang bisa yang banjir yang sampai ya nauzubillah, banjir bandang yang mungkin sangat sangat deras dan mungkin susah untuk surutnya ya Ibu ya. Betul, itu kan cukup banyak. Nah ketika itu terjadi kan akhirnya kelompok-kelompok informal yang bekerja di sektor informal ini kan kehilangan pekerjaan. Nggak cuman modalnya aja, mereka aja modal kadang diputar. Ketika mereka akhirnya nggak berjualan, ini modal tidak berputar. Apalagi ketika mereka jualan yang sisanya itu, atau misalkan stok jualannya itu terkena dampak, mereka harus membeli kembali pakai uang seadanya. Nah itu kelompok ketiga yang rentan. Jadi 3 kelompok ini yang menurut saya pribadi ini menjadi kelompok-kelompok yang sangat beresiko gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, ada 3 kelompok yang mungkin paling rentan ketika desa wisata kena bencana. Yang pertama ada anak-anak dan juga lansia ya Ibu. Terus yang kedua ada perempuan, karena perempuan biasanya kan kena double burden atau beban ganda. Terus yang ketiga tadi ada pekerja informal. Oke. Selanjutnya kadang gotong royong, rasa percaya dan juga jaringan sosial kan sering disebut sebagai modal penting nih di desa ya Ibu. Menurut Ibu seberapa besar sih peran modal sosial ini untuk membuat desa wisata lebih tangguh lagi gitu? Oke. Ini mau cerita ya di saya dan teman-teman ya. Boleh. Mau cerita ya. Jadi begini, sebetulnya saya pernah di salah satu desa di Jawa Timur. Saya mewawancarai beberapa masyarakat yang pengelola desa wisata. Luar biasanya desa tuh bilang begini, kalau misalkan kehidupan kita orang-orang desa itu dikasih peluang, dikasih ilmu, dikasih arahan, kami tuh bisa bergerak, betul-betul bergerak begitu. Kami betul-betul bisa manfaatkan sumber daya yang ada. Kami bisa betul-betul mau, gampangannya kalau bahasa Jawanya ya, itu gini. Kamu nyuruh aku, bahasa Indonesia aja ya. Kamu nyuruh aku apa aja tak lakoni gitu ya. Kamu nggak mikir kan kalau misalkan di kota kan ini apa keuntungannya? Iya, aku harus dibayar ada timbal balik gitu. Betul, ya, ada timbal baliknya, ada pertukarannya. Ini kamu kalau nyuruh aku gini, kamu ngasih aku apa? Masyarakat desa nggak gitu. Masyarakat desa itu misalkan butuh apa gitu. Kayak katakanlah ini kita kan habis 17 Agustus ya. 17 Agustus, bayangkan lihat di desa-desa. Untuk 17 Agustus aja event kecil di desa itu lah. Dan mereka kan hadiah bersama-sama, hadiah untuk kesenangan. Itu aja mereka bisa kreatifnya luar biasa kan. Luar biasa banget, mereka bisa dengan berbagai latar belakangnya ya, itu mereka bisa bikin atraksi, mereka bisa bikin yel, mereka bikin gampangannya ya kayak ramai gitu. Betul, ya Bu suasananya ya. Betul. Nah masyarakat desa tuh luar biasanya seperti itu. Nah itu juga yang dimaksud salah satu modal sosial gitu. Jadi modal sosial itu kalau ngomongin teori secara sosiologis itu kan 3 konsepnya, ada tiga besar ya, ada norms atau norma, yang kedua ada trust atau kepercayaan, yang ketiga ada networking atau jaringan. Jadi ketika tadi masyarakat desa itu memiliki norma bahwa mereka itu adalah komunal, mereka adalah itu solidaritasnya itu sangat kuat. Nah itu yang menjadi kekuatan yang betul-betul kuat gitu. Apalagi ketika mereka mendapatkan jaringan, ketika mereka diberikan peluang
peluang, oh ternyata ada loh katakanlah CSR dari perusahaan A, B, C atau dari lembaga terkait atau individual atau misalkan dari pemerintah ada program pameran begitu kan. Itu ada juga trust, kepercayaan ketika masyarakat, katakanlah gini deh, ketika masyarakat nggak percaya sama kepala desa, apa mau masyarakat gerak? Enggak. Pasti nggak mau ya. Terus lagi apa kalau kepala desanya deh nggak percaya sama potensi wisata alamnya gitu kan, pasti didiemin kan, nggak mau menggerakkan. Nah ketika ketiga modal ini berdialog, maka akan terjadilah suatu sistem atau struktur yang luar biasa yang disebut desa wisata yang mandiri begitu, katakanlah begitu. Karena desa wisata itu juga ada levelnya Nisa. Jadi ada yang sampai yang betul-betul di atas itu adalah desa wisata yang mandiri. Jadi mereka bisa menghidupi sendiri, bisa tidak tergantung dengan pendanaan ataupun bantuan luar gitu. Jadi nah, menurut Ibu, siapa aja sih yang harus terlibat nih dalam kasus dan konsep desa wisata yang tadi Ibu jelaskan? Ngomongin siapa yang terlibat ya Nisa dan teman-teman penonton semuanya, yang terlibat tentunya tuh seluruh masyarakat desa ya, dengan adanya mereka itu menjadi pemilik atau menjadi orang yang hidup di desanya, maka sebetulnya bisa dikatakan kesemuanya tuh harus terlibat. Tapi kan mereka harus dibagi peran dengan status dan peran-peran tertentu. Karena apa? Katakanlah ketika mereka ada menjadi kepala desa, berarti dia jadi leader. Ketika nanti membangun tuh harus seperti apa, ketika nanti katakanlah ada bencana harus seperti apa, itu kan harus ada leader yang mengakomodir, yang mendominasi katakanlah atau mungkin mengelit gitu kan. Tapi katakanlah juga harus ada mereka yang mau menjadi ketua Pokdarwisnya, ketua bumdesnya, even itu kayak tetua adat harus juga hadir. Katakanlah kita kan masih sebagai masyarakat yang ngomongnya kan ada kejawen gitu kalau orang Jawa bilang, atau kita yang masyarakat yang sangat kental dengan budaya, yang masih mengenal budaya itu seperti apa ya. Jadi ketika masyarakat itu hadir, ketika masyarakat itu berperan, mereka tuh tidak cuma sebagai aktor, sebagai orang yang berperan, tapi juga agen. Bedanya adalah ketika masyarakat desa menjadi aktor, mereka hanya berperan. Oke, ketika Nisa menjadi salah satu pemuda di desa, Nisa ini kamu diberi peran ya untuk membangun, untuk menjadi salah satu pemilik dari kedai katakan di desa wisata, itu kan berperan saja. Tapi ketika menjadi agen, dia tuh berpikir, oh kalau misalkan saya membuat suatu kedai, saya diberikan ini, saya harus gimana ya, saya nanti begini ya, begitu ya. Jadi begitu. Jadi masyarakat desa itu tidak hanya menjadi aktor, tapi mereka juga jadi agen perubahan gitu. Gokil sih insight-nya, dari daging semua gitu ya teman-teman. Jadi Sobat Sosio, tadi kan kita sudah banyak membahas mengenai desa wisata dan bencana ya Bu Salsa. Iya, benar banget. Obrolannya hari ini tuh benar-benar membuka mata kita semua. Ternyata desa wisata bukan cuma soal indahnya alam dan budayanya aja nih, tapi juga bagaimana masyarakatnya bisa menghadapi risiko bencana dengan modal sosial dan kearifan lokal yang mereka miliki. Sebelum kita tutup nih, mungkin Ibu Salsa bisa dikasih closing statement atau pesan singkat tentang bagaimana sebaiknya kita memandang desa wisata, bukan hanya dari pesonanya aja tapi juga dari tantangan bencananya. Desa wisata itu seperti panggung pertunjukan teman-teman. Jadi alam dan manusianya itu menari di atas panggung. Jadi tidak hanya alam yang berperan untuk mengembangkan kita sebagai manusia, tapi bagaimana sih peran kita sebagai manusia itu untuk menumbuhkan alam dan bersama-sama kita menari, membuat keindahan dan selalu berselaras dengan keduanya. Tapi yang paling penting lagi adalah suatu keindahan yang sejati itu tidak hanya bagaimana kita tahu bahwa oh ternyata desa wisata itu ada bencana, oh ternyata desa wisata itu dengan indah dan tapi ada bencana juga, tapi bagaimana kita berperan untuk paham bahwa bencana itu akan hadir dan keindahan wisata itu akan tetap tumbuh sampai kapanpun. Jadi bagaimana sih cara kita sebagai manusia, sebagai orang yang hidup dan selaras dengan alam untuk memahami bahwa keindahan dan kebencanaan itu adalah dua hal yang selaras dan akan terus hidup, dan kita akan jadi orang yang indah ketika kita memahami kedua hal tersebut. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Salsa atas waktunya untuk juga. Diskusi panjang hari ini. Pembahasannya seru banget nih teman-teman, dan banyak banget manfaatnya juga nih. Pendengar Sosiokes, semoga diskusi kali ini bisa memberikan pemahaman baru tentang hubungan kompleks antara pariwisata, masyarakat, dan juga risiko bencana. Saya Anissa Pratiwi undur diri, sampai jumpa di episode Sosiokes selanjutnya. Sosiokes selalu ada cerita di balik fenomena. Oke, thank you.